Kitab Al-Muwatta yang akan saya bahas pada saat ini adalah karya dari Imam Malik bin Anas. Kitab Al-Muwatta adalah karya dari Imam Malik yang paling lengkap. Karya-karyanya yang lain hanyalah berupa risalah yang berisi fatwa-fatwa yang kemudian dikumpulkan oleh para murid-muridnya. Kitab Al-Muwatta ini ditulis pada tahun 144 Hijriah atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Abhari, asar Rasulullah SAW, sahabat dan juga tabi'in yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta ini berjumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik bin Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu kitab Al-Muwatta ini dan juga kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Pembahasan yang pertama adalah mengenai biografi Imam Malik. Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khuzail bin Amr bin Al-Harith Al-Ashbahi Al-Humairi. Nenek moyang Imam Malik berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Imam Malik adalah sahabat dari Utsman bin Ubaidillah At-Taimi yang merupakan saudara dari Tolhah bin Ubaidillah. Imam Malik lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah atau bertepatan dengan 712 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsa Arab dari desa Dhu Asbah, sebuah desa yang berada di pinggiran kota Himyar, tepatnya di daerah Yaman. Dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau lahir pada masa Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid Abdul Malik, yaitu khalifah yang menduduki pemerintahan dinasti Umayyah setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau meninggal pada zaman Bani Abbasiyah, tepatnya pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid. Imam Malik menikah dengan seorang hamba. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, dengan 3 anak laki-laki yang bernama Muhammad, Hamad, dan Yahya, serta seorang anak perempuan yang bernama Fatimah. Fatimah ini mendapat julukan Ummul Mukminin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anak dari Imam Malik yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Ayah dari Imam Malik, yaitu Anas bin Malik, adalah seorang perawi hadis. Kakeknya bernama Abu Amir, termasuk ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Imam Malik dibesarkan oleh kedua orang tuanya di kota Madinah sebagai seorang yang pecinta ilmu dan juga pecinta kebersihan sunnah. Terdapat salah satu cerita bahwa Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal tersebut karena kota Madinah beliau mendapatkan ilmu dari para ulama yang bermukim di Madinah atau ulama-ulama yang berkunjung ke Madinah dalam rangkaian perjalanan ibadah haji atau juga para ulama yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Imam Malik merupakan imam yang kedua dari imam-imam yang 4 serangkai Islam, yaitu para mujtahidin dari segi umur. Imam Malik merupakan seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Atau beliau juga sering disebut atau memiliki julukan sebagai Imam Darul Hijrah, yaitu imam bagi penduduk kota Madinah. Beliau adalah juga seorang ahli fikih dari kota Madinah. Pembahasan selanjutnya mengenai identifikasi fisiologis kitab Al-Muwatta. Yang pertama adalah nama kitab. Tentang penamaan kitab ini yang diberi nama Al-Muwatta adalah orisinil berasal dari Imam Malik sendiri. Namun pertanyaan, mengapa kitab ini dinamakan Al-Muwatta? Terdapat beberapa pendapat yang muncul. Pendapat yang pertama adalah sebuah riwayat Imam As-Suyuti yang menyatakan Imam Malik berkata, "Aku mengajukan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah. Mereka semua setuju denganku atas kitab tersebut. Maka aku namai kitab ini dengan Al-Muwatta yang artinya yang disepakati."
Pendapat kedua, menurut sebagian ulama berpendapat bahwa kitab ini oleh Imam Malik diberi judul Al-Muwatta karena dalam penulisannya Imam Malik berprinsip pada jalan tengah antara dua hal, yaitu menjauhi sikap yang terlalu ekstrim yang memberatkan orang-orang dalam melaksanakannya, serta sikap yang terlalu toleran yang membuat orang-orang akhirnya cenderung melakukan amalan-amalan yang mudah sehingga membuat orang-orang menggampangkan urusan agama. Demikian itulah yang diterangkan oleh Al-Mansur. Dan oleh sebab itu, kitab ini berjudul Al-Muwatta, yang artinya yang diamalkan, atau Al-Muyassar dan juga Al-Musahil yang artinya yang mempermudah. Pendapat ketiga, terdapat riwayat lain yang mengatakan bahwa ketika Imam Malik hendak mengarang kitabnya ini, beliau berpikir dengan apa ia akan namakan pada kitab yang akan beliau karang ini. Lalu beliau berkata, "Aku tidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, ilmu ini dipersiapkan untuk manusia. Maka ia beri nama kitabnya dengan Al-Muwatta yang berarti Al-Muhayyanah atau yang dipersiapkan." Yang kedua adalah jenis kitab. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang ketika dihadapkan pada pertanyaan, apakah kitab Al-Muwatta ini merupakan kitab fikih saja, atau kitab hadis saja, ataukah gabungan antara kitab fikih dan hadis sekaligus. Namun, menurut penuturan Abu Zahroh, kitab Al-Muwatta adalah kitab fikih. Argumen yang dipegang olehnya adalah, tujuan Imam Malik mengumpulkan hadis adalah untuk melihat fikih dan undang-undangnya, bukan kesohihannya, dan Imam Malik menyusun kitabnya dalam bab-bab bersistematika fikih. Jika dilihat dari pendapat Abu Zahroh tersebut, maka kitab ini digolongkan kepada jenis kitab musnad karena susunannya yang berdasarkan bab-bab fikih. Yang ketiga adalah isi kitab dari kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahli Madinah, dan juga pendapat Imam Malik. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Yang pertama ada Ibnu Habab yang dikutip dari Abu Bakar Al-Arabi dalam Syarah At-Tirmizi yang menyatakan terdapat 500 hadis yang disaring dari 100.000 hadis. Yang kedua Abu Bakar Al-Abhari yang berpendapat terdapat 1.726 hadis dengan perincian 600 musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, dan 285 qaul tabi'in. Yang ketiga, Al-Harisi dalam Ta'liqah fil Usul mengatakan bahwa kitab Al-Muwatta memuat 700 hadis dari 9.000 hadis yang telah disaring. Selanjutnya ada Abu Al-Hasan bin Fahr dalam Fadail mengatakan bahwa terdapat 10.000 hadis dalam kitab Al-Muwatta. Selanjutnya Arnold John Wensing yang menyatakan dalam Al-Muwatta terdapat 1.612 hadis. Selanjutnya Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan kitab Al-Muwatta berisi 1.829 hadis. Selanjutnya Ibnu Hazm berpendapat dengan tanpa menyebutkan jumlah persisnya, yaitu terdapat 500 lebih hadis musnad, 300 lebih hadis mursal, 70 hadis lebih yang tidak diamalkan oleh Imam Malik, dan beberapa hadis do'if. Selanjutnya ada M. Syuhudi Ismail yang menyatakan bahwa kitab Al-Muwatta ini berisi 1.804 buah hadis. Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan sumber periwayatan di satu sisi dan perbedaan cara hitung. Ada ulama-ulama hadis yang hanya menghitung hadis berdasarkan jumlah hadis yang disandarkan kepada Nabi saja. Namun ada pula yang menghitungnya dengan menggabungkan fatwa sahabat, fatwa tabi'in yang memang termuat dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Berikut ini adalah bentuk fisik dari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas.
Sekian pembahasan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas pada kesempatan kali ini. Seluruh komentar dan juga masukan dari teman-teman penyimak sekalian sangat saya harapkan demi kelancaran, kesempurnaan, dan kemajuan untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dari penyimak semuanya. Sekian pembahasan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas pada kesempatan kali ini. Segala komentar dan juga masukan dari teman-teman penyimak seluruhnya